Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Pengayoman. Senang sekali dapat menyapa Anda pagi ini di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tentunya saya ingin menyapa dan menyambut teman-teman yang telah hadir ke sini, teman-teman yang akan memberikan pengaduan, tapi juga bukan hanya yang hadir di sini, banyak juga teman-teman yang telah terhubung dengan ruang Zoom dan kanal media sosial Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tentunya tujuan acara hari ini adalah seperti semangat yang Pak Menteri katakan, bahwa pertanyaan atau aduan ini tidak hanya akan dijawab, tapi akan langsung diarahkan, dicarikan solusi untuk mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya Sheila Purnama akan memandu jalannya diskusi. Namun tentunya saya tidak akan sendiri, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyambut tuan rumah kita pagi hari ini, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Hendro Pandowo, MSI. Selamat pagi Pak. Mbak Sheila. Sehat Pak, bagaimana semangatnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Selamat pagi semuanya. Silakan Mbak Sheila. Oh boleh duduk, ya, baik. Saya nunggu di sini duduk Pak, silakan Mbak Pak. Sheila. Ini luar biasa sekali kalau kata Pak Menteri ini, Geraha Pengayoman ini adalah rumah kita bersama. Ya. Karena memang semangatnya adalah siapapun, dari kalangan apapun masyarakat Indonesia dapat datang dan menyampaikan aduan, keluhan, serta pertanyaan terkait pelayanan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Terobosan Pak Menteri luar biasa. Luar biasa Tapi Pak. di episode pertama kelihatannya Pak Menteri ada. Hadir, episode Pak. kedua ini apa tidak ada beliau? Di mana? Mbak Sheila, Bapak coba. Ibu sekalian dan juga Ya. Pak Hendro, jangan khawatir, Pak Menteri ini juga akan bergabung bersama kita hari ini. Tapi memang karena kesibukan beliau dan beliau masih ada di Maluku Utara untuk bertugas, Pak Menteri akan terhubung bersama kita melalui kamar Zoom. Langsung saja kita akan sapa, selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Pak Menteri. Terima kasih Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman BIMTI dan seluruh direktur, BIMTI Pratama, Kakanwil seluruh Indonesia, dan di Maluku Utara bersama dengan Sekjen Pak Nibinta dan didampingi oleh staf khusus dalam rangka satu acara yang berlangsung di Maluku Utara. Saya mohon maaf, saya belum mandi, baru tiba, tapi karena ini sebuah tanggung jawab dan program yang sangat baik untuk mendengar masukan dari masyarakat seluruh Indonesia, kami semua sekarang bisa hadir lewat Zoom. Karena itu saya berharap apapun keluhan Bapak Ibu semua terkait dengan layanan publik di Kementerian Hukum, sekali lagi ini adalah bagian dari upaya kami semua untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan ada yang hari ini yang menemui kendala, menemui masalah, hari ini pun bisa kita selesaikan. Tapi dengan demikian juga kalaupun memerlukan waktu, beri kesempatan dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah sepanjang itu benar apa adanya, laporan pengaduan itu pasti kami tindak lanjuti. Terima kasih Mbak Sheila. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk arahan dan semangatnya pagi hari ini. Izin Pak Menteri dan juga Pak Irjen, kita akan masuk ke sesi pertama program luar biasa kita hari ini. Pasti ada solusi. Bapak Ibu boleh menjawab saya dengan pasti ada solusi. Boleh ya? Boleh kita coba ya. Setiap ada masalah, Pasti ada solusi. luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama yang akan kami buka dari pertanyaan yang akan diarahkan untuk layanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI merupakan unit di bawah Kementerian Hukum yang memberikan layanan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Layanan DJKI sendiri mencakup antara lain hak cipta, merek, paten, dan berbagai layanan kekayaan intelektual lainnya. Nah, kita akan membuka pertanyaan dari yang sudah hadir di sini terlebih dahulu. Saya akan menyapa Bapak Rohmali Zultan. Sudah hadir bersama kami? Baik, sedikit Pak Menteri dan juga Pak Irjen, saya akan memberikan pengantar. Pertanyaannya ini terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek yang diminta DJKI. Ini dianggap terlalu banyak dan menyusahkan pemohon seperti itu. Pak Rohmali, silahkan Pak.
Selamat pagi Pak Menteri, perkenalkan nama saya Romali Sultan, teman-teman biasa panggil Mali. Pak Dirjen, Pak Irjen, mohon maaf. Pertanyaannya terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek Pak. Jadi Direktorat Merek saat ini meminta sejumlah dokumen yang berpotensi memberatkan pemilik merek. Nah, alih-alih membebankan dokumen yang terlalu kompleks untuk membuktikan terjadinya perubahan kepemilikan, kami menanyakan kenapa Kemenkum tidak mengembalikan fungsi Dirjen Haki sebagai pencatat dan memberlakukan pasal 69 Permenkum nomor 5 tahun 2026. Jadi organisasi kami, AKHKI, berpendapat bahwa mengumumkan perubahan kepemilikan dan memberi kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan perubahan tersebut jauh lebih sesuai prosedur dibandingkan dengan menambah beban pembuktian yang justru memperlama dan mohon maaf memperumit proses pencatatan. Demikian pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Dirjen KAI. Terima kasih Pak Romali atas pertanyaannya, Pak Irjen, Bapak Menteri Hukum yang kami hormati. Sejak Permenkum nomor 5 tahun 2026 memang ada tambahan terkait dengan pengalihan hak, syaratnya adalah pengesahan badan hukum. Ini sebenarnya justru untuk melindungi para pemilik hak atau pemegang hak merek itu sendiri. Karena agar jangan sampai ada proses pengalihan hak si pemilik merek itu sendiri tidak tahu. Ini pernah terjadi kasus seperti itu, justru dengan adanya Permenkum nomor 5 tahun 2026 ini kita bagaimana memproteksi para pemegang pemilik merek ini benar-benar terjaga, sehingga memang kita meminta agar proses pengalihan hak tersebut harus melampirkan pengesahan badan hukum. Jadi hanya satu itu tambahan, bukan banyak. Jadi jangan proses pencatatan saja, kalau menurut saya itu sangat pasif, tapi ini kan ada pengalihan yang bersifat konstitutif, hak milik orang lain dialihkan. Mungkin demikian. Mali? Lalu kami juga menanyakan masalah pengumuman Pak, karena kan kalau di Permenkum itu ada aturan bahwa pencatatan perubahan kepemilikan itu harus diumumkan ulang begitu. Ya. Nah itu kebijakan dari Dirjen Haki nanti seperti apa Pak? Ya ini Permenkumnya memang baru, ya kita menyadari sekarang sedang membangun sistem, ya, mengembangkan sistem terkait dengan proses pengalihan hak ini pasca permohonan, ya sudah ada beberapa hal yang sudah kita upload, sudah kita umumkan, namun khusus untuk ini memang sedang pengembangan. Nanti di sini ada Direktur TI, ya mengikutinya dari Maluku juga akan percepat ini prosesnya. Jadi ini karena amanat undang-undang, ya amanat permen kita akan percepat proses pengumuman yang tersedia di dalam sistem. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohmali dan juga Bapak. Tadi sudah dijawab, Pak Menteri, ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, terima kasih. Masukannya sangat baik. Saya tahu bahwa terkait dengan hak kekayaan intelektual ini kan sesuatu barang yang tidak berwujud ya. Karena itu dibutuhkan sebuah regulasi untuk memastikan, memberi kepastian hukum kepada terutama kepada ahli waris. Karena itulah diperlukan sistem yang sangat baik yang sementara sekarang kita kembangkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem seperti yang saya janjikan beberapa waktu yang lalu di akhir Agustus ataupun di awal September semuanya bisa berjalan secara baik, apalagi tidak usah khawatir karena nanti kita akan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, akta untuk mengakses akta kematian, kalau itu mau terjadi peralihan, itu nanti pasti prosesnya akan cepat. Jadi sekali lagi saya mohon pengertian teman-teman bahwa dengan perubahan regulasi yang baru ini, tidak ada kepentingan apa-apa selain untuk memastikan bahwa proses peralihan hak itu dalam rangka untuk memberi perlindungan maksimum kepada siapa yang berhak. Jadi itu filosofinya yang kita tuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga terima kasih Pak Ruan untuk jawabannya. Kita izin Pak Menteri untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya.
Silakan. Baik. Kita akan ke Mbak Risti Wulansari. Telah hadir di sini. Selamat pagi Mbak Risti. Selamat pagi Mbak. Selamat Iya, pagi Pak. ini pertanyaannya terkait penambahan syarat untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing ya Mbak ya. Betul. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Direktur sekalian. Izin saya mau bertanya. Permenkum nomor 5 tahun 2026 menambahkan sejumlah syarat baru untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing berupa akta perusahaan dan terjemahan tersumpah. Bagaimana kebijakan Kemenkum untuk memastikan bahwa pemohon tidak mengeluarkan biaya dan waktu persiapan yang lebih banyak dibandingkan sebelum berlakunya Permenkum yang berpotensi bermuara kepada keengganan berinvestasi? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Silahkan Pak Menteri untuk ditanggapi pertanyaannya. Prinsipnya tadi seperti saya minta lalu lintasnya karena Pak Irjen ada, ya, biar Pak Irjen yang akan mendistribusinya kepada unit kerja dalam kepada siapa ditujukan pertanyaan itu. Baik, siap Pak Menteri. Silakan Pak Irjen mungkin bisa didelegasikan. Ya, silakan untuk Pak Dirjen untuk menjawab pertanyaan dari Bu Vivi ya, Bu Vivi. Iya Pak, terima Silakan. Bu Risti ya, terima kasih. Tadi berdiri, sekarang berdiri juga dong. Berdiri lagi. Iya, berdiri juga. Bu Vivi berdiri. Bu Risti berdiri, saya Iya. berdiri. Siap. Asalkan jangan lupa duduk ya Pak ya. Jangan lupa duduk. Ya, Bu Risti, memang lagi-lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, terbitnya Permenkum nomor 5 tahun 2006 ini untuk pertama mengoptimalkan proteksi dan juga kepastian hukum, meningkat kepastian hukum. Nah, untuk entitas asing terkait dengan proses pendaftaran merek itu tidak diwajibkan untuk terjemahan tersumpah, tapi untuk proses pengalihan hak saja. Pengalihan hak saja, maka itu butuh terjemahan terkait dengan badan usahanya dan juga bukti prioritas. Jadi ini tadi lagi-lagi agar jangan proses pengalihan hak itu jangan menjadi korban si pemilik hak tanpa ada sepengetahuannya terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa merugikan kepemilikannya secara perdata. Mungkin demikian. Ada lagi ingin? Terima kasih Pak. Soalnya concernnya itu lebih kepada jangka waktu Pak pemenuhan untuk pengajuan. Karena merek itu kan first to file, siapa duluan gitu Pak ya. Ketika harus ada kewajiban mengajukan akta perusahaan, tentunya membutuhkan waktu yang lebih gitu ya Pak. Sehingga itu ada menjadi concern bagi kami. Terima kasih Pak. Pak Herman tadi ada pertanyaan beliau terkait dengan penambahan biaya. Yes. Jangan sampai adanya. Beliau berjawab mungkin Pak Herman. Ya, untuk terjemahan tersumpah. Untuk di kita tidak ada biaya, tapi tentu ada nanti kalau misalnya dari proses pengalihan hak, tentu karena dia dokumen asing, ada biaya untuk proses terjemahan tadi kepada penterjemah tersumpah. Jadi bukan di DJKI, tapi kepada pihak ketiga, kepada profesional para mereka profesi sebagai penterjemah tersumpah. Mungkin kan. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih Bu. Mbak Terima kasih, Pak. Risti. Terima kasih Pak Herman. Pak Menteri ada yang ingin ditambahkan? Iya, sekali lagi tadi sudah sangat clear ya, bahwa Kementerian Hukum kalaupun ada biaya itu tidak boleh ditentukan serta-merta. Kementerian Hukum tidak mewajibkan ataupun memungut biaya sepanjang tidak diatur dalam peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum. Jadi PP-nya sudah ada, jadi tarifnya pun sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, nanti kalau ada yang terkait dengan pengalihannya, biayanya itu bukan berarti ada di Kementerian Hukum. Tetapi karena sesuatu yang harus diterjemahkan, sekali lagi tentu itu membutuhkan biaya di luar dari Kementerian Hukum untuk bagi mereka yang memiliki keahlian atau keahlian tertentu ya, terutama untuk menerjemahkan dokumen yang memang dibutuhkan sebagai sebuah regulasi internasional, terutama hukum domestik kita. Jadi prinsipnya sekali lagi kepada teman-teman semua yang punya keinginan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, khususnya merek, dan ataupun merek internasional, saya pikir teman-teman sudah paham semuanya. Kita punya protokol Madrid ya, dan seluruh negara anggota WIPO
itu sudah memiliki mekanisme yang sama. Karena itu saya berharap merek-merek nasional pun di kita di Indonesia, saya berharap gunakan kesempatan lewat protokol Madrid untuk mendaftarkan merek-merek Indonesia juga ke negara-negara yang dianggap potensial untuk kita masuk sebagai pasar berikut produk-produk yang ada di kita. Jadi saya berharap bukan hanya isu terkait dengan merek asing yang terkenal yang mendaftarkan mereknya lewat protokol Madrid ke Indonesia, tetapi sekarang kita dorong agar merek-merek terkenal yang merupakan merek kebanggaan Indonesia itu wajib untuk kita dorong dan kita siap memfasilitasi itu. Begitu Mbak Sila. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Mbak Sela mungkin bisa dilanjut. Baik, Berikutnya. terima kasih Pak Menteri. Kalau gitu Pak Irjen, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan yang sudah Pak Menteri sebutkan tadi, sedikit tuh sudah keluar ya Pak. Pertanyaannya akan datang dari Mbak Dwi Anita Daruherdani. Selamat pagi Mbak. Ini terkait dengan permohonan dengan prioritas dan Madrid Protokol Pak. Ya, Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Irjen dan Pak Dirjen serta para direktur. Pertanyaan kami adalah Indonesia merupakan, ini melanjutkan tadi mengenai Madrid Protokol, Indonesia adalah merupakan bagian dari sistem merek internasional, utamanya terkait dengan permohonan dengan prioritas di mana 6 bulan dari negara asal, dari filing date di negara asal, dan juga mengenai Madrid Protokol di mana biasanya kalau dari luar masuk ke Indonesia akan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk bisa sampai ke DJKI. Nah, kemudian bagaimana kebijakan Kementerian Hukum untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan konvensi-konvensi tersebut dalam rangka percepatan pemeriksaan merek yang hanya 3-4 bulan dari tanggal permohonan. Terima kasih. Baik, pada dasarnya juga pertanyaannya kembali ke keinginan untuk adanya percepatan dalam pelayanan hukum ya Mbak ya. Pak Irjen boleh ditanggapi terlebih dulu? Langsung kepada boleh. Dirjen Silahkan. KI aja. Pak Dirjen, Pak Herman. silahkan Pak Herman. Ya, terima kasih Bu Dwi ya, Bapak Ibu sekalian. Memang semangatnya kita semua tentu, apalagi para pelaku industri ekonomi tentu ingin cepat mendapatkan pelayanan ya. Di sini memang kita juga memberikan layanan bagaimana kita sudah masuk dalam mekanisme ekosistem protokol Madrid. Maka di sini untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik, maka di protokol Madrid itu sendiri ada namanya Madrid Monitor, bisa melihat dan mendeteksi apabila mau mendaftarkan merek terkenal ataupun merek luar negeri, apakah sudah ada merek-merek tersebut di negara yang bersangkutan. Dan nanti ada PDKI juga, pangkalan data kekayaan intelektual. Jadi dua sistem ini bisa kita gunakan. Dan ini perlu juga teman-teman ketahui bahwa semangatnya di negara-negara lain justru ingin mempercepat layanan. Jadi kalau semangatnya dulu 6 bulan sudah cukup cepat, tapi negara tetangga kita, misalnya Filipina itu udah 3,5 bulan. Bahkan Thailand, roadmap KI mereka akan membuat semangat untuk 3 bulan. Nah, ini karena sekarang persaingan usaha kan juga semakin ketat, maka kalau kita berlama-lama tentu ini juga akan mengurangi kesempatan bisnis bagi para pelaku usaha. Jadi DJKI sekarang bisa kami katakan dari semula udah tahunan, sekarang udah 6 bulan. Ya, arahan Pak Menteri kita juga pengen lebih cepat, jangan kalah dengan negara lain. Nah, sekarang sedang direvisi, nanti Pak Menteri akan bisa menjelaskan. Kita pastikan ya protokol Madrid juga nanti teman-teman bisa menggunakan, tetap bisa melakukan monitoring di monitor Madrid tersebut dan juga menggunakan PDKI bila memang ada proses pendaftaran yang lintas negara. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Menteri. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin Pak Menteri, kami kebetulan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual, sebetulnya kami memperoleh banyak pertanyaan dari teman-teman anggota AKHKI Pak Menteri. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menyampaikan seluruhnya, tapi kami mohon kesediaan Bapak Menteri berkenan di kemudian hari bisa mengundang kami bisa bertemu dengan Bapak dengan anggota AKHKI untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Menteri. Baik Mbak Anita, terima kasih. Pak Menteri silahkan mungkin ingin ditanggapi. Baik,
teman-teman semua, terutama teman-teman konsultan kekayaan intelektual dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa negara sudah lebih cepat dibandingkan kita. Ya, Thailand tadi sudah disebut dan ada beberapa negara lagi yang jauh lebih cepat. Sementara kita berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kan waktunya 6 bulan. Saya sudah minta untuk dilakukan revisi undang-undang tentang merek. Saya minta agar dilakukan karena nanti semua kita akan menggunakan artificial intelligence untuk pemeriksaan substantifnya. Semua dilakukan secara paralel semua. Sehingga saya minta kemarin Direktorat Jenderal KI untuk melakukan kajian. Dan ternyata teman-teman di DJKI dengan bantuan artificial intelligence yang nanti sedikit lagi akan kita kembangkan. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Rancangan undang-undang merek kita revisi. Jangankan 6 bulan. Jangankan 3,5 bulan. Komitmen Kementerian Hukum hanya butuh waktu 30 hari untuk penyelesaian pendaftaran merek. Itu yang kita tuju sekarang. 30 hari ya Pak Dirjen ya. Siapa? Siap. Simulasi yang kita sudah lakukan 30 hari memungkinkan untuk itu. Pak Dirjen? Siapa Pak? Jadi akan kita percepat Bapak. Tentu seperti arahan Bapak kita menggunakan AI dan pemeriksaan kita akan percepat. Tentu harapan kita memenuhi tadi permintaan Pak Menteri. Paling 30 proses pemeriksaan publikasi dan pemeriksaan substantif berlangsung secara simultan bersamaan dan kemudian nanti langsung terbit di hari ke-31 mungkin Pak. Jadi terbit mudah-mudahan dengan revisinya undang-undang sesuai dengan arahan Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, dengan demikian kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan dalam proses yang normal, kita belum bicara yang fast track nantinya ya. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita akan menjadi negara yang tercepat di dunia, bukan hanya cepat, tetapi juga bisa memastikan kepastian hukum dan perlindungan merek-merek internasional dengan koneksi dan jaringan yang kita miliki di WIPO sebagai standar kita untuk bisa saling melihat dan memberi peringatan ataupun warning kepada DJKI jikalau kemudian ternyata proses percepatan ini itu bisa mengganggu pendaftaran merek-merek internasional ataupun pendaftaran merek-merek terkenal dari negara-negara sahabat untuk bisa kita kecualikan. Jadi inilah upaya yang kami bangun di antara semua teman-teman di Kementerian Hukum, terutama di Dirjen Kekayaan Intelektual, kemudian Administrasi Hukum Umum, dengan digitalisasi, sekali lagi dengan dukungan semua teman-teman di UK1, Pak Sekjen sebagai Ketua Tim Transformasi Digital, dan semua Direktur TI yang ada di masing-masing UK1, inilah yang kita mau tuju. Dengan 1 bulan, bukan hanya cepat, tetapi kita ingin memastikan bahwa proses pemeriksaan yang selama ini masih berlangsung sangat lama, yang seharusnya dengan menggunakan teknologi informasi, utamanya artificial intelligence, itu pemeriksaan pada pokoknya, pemeriksaan substantif itu akan jauh lebih cepat untuk kita bisa eksekusi. Begitu Mbak Sila ya. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Wawan untuk tanggapannya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang kedua, keinginan untuk bertemu. Yes. Satu, kita akan jadwalkan. Saya tahu salah satu materi pasti yang akan disampaikan adalah menyangkut soal perpanjangan masa tugas atau usia dari konsultan kekayaan intelektual. Saya yakin pasti salah satunya itu. Betul Mbak Anita? Ya, betul katanya Pak, angkat jempol dia. Baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pak Menteri. Pak Menteri dan juga Pak Irjen, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita akan menyapa teman kita, rekan kita yang tergabung dalam kamar Zoom. Saya akan mencoba menghubungi Mas Arief Rohman
dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Arief. Dulu mic-nya, ya. Selamat pagi, Marcella. Baik, Selamat pagi, Mas Pak Arief, Arief. ini pertanyaannya katanya terkait konsultan kekayaan intelektual mengatur batas usia pensiun dan protokol. Ini tadi sebenarnya juga sedikit disinggung oleh Pak Menteri. Pak Arief, langsung saja silakan, Pak. Iya, saya kagum dengan kemampuan Pak Menteri membaca. Ya, Pak Menteri dan Pak Dirjen, Pak Irjen, Bapak-bapak direktur sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama betul terkait dengan usia konsultan. Pasal 25 PP nomor 100 tahun 2021 tentang konsultan kekayaan intelektual mengatur mengenai usia pensiun. Nah, ini mohon izin Bapak-bapak sekalian, kami pandang kurang tepat. Ini karena konsultan KI adalah jabatan profesional, bukan pejabat negara, bukan pejabat pemerintah. Konsultan KI tidak bertanggung jawab kepada negara, Pak, tapi bertanggung jawab kepada klien. Nah, konsultan KI ini berbeda dengan notaris yang merupakan pejabat negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab kepada negara. Konsultan KI tidak membuat akta otentik, sedangkan notaris membuat akta otentik. Nah, oleh karena itu dalam pandangan kami tidak selayaknya pemerintah mengatur atau membatasi usia konsultan KI. Poin kedua yang ini belum teramalkan oleh Pak Menteri terkait dengan penunjukan protokol Pak Menteri. Jadi di pasal 13 di PP yang sama itu seorang konsultan KI diminta untuk menunjuk protokol. Nah, ini menurut kami juga belum tepat karena secara alami, secara naturally seorang konsultan tidak perlu menunjuk pemegang protokol karena kantor masing-masing dari konsultan akan mengurus pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan KI bersangkutan ketika ia berhalangan melaksanakan pekerjaannya. Sudah itu harus dipertimbangkan juga adanya kewajiban menjaga rahasia ketika suatu perkara dilimpahkan kepada konsultan lain, akan ada kemungkinan bocornya rahasia. Belum tentu juga seorang klien itu berkenan perkaranya itu dipegang oleh protokol. Nah, pertimbangan lain adalah bahwa dalam hal pengalihan pekerjaan ke konsultan lain itu pas sudah barang tentu berkaitan dengan daftar klien. Nah, daftar klien ini merupakan aset, Pak, dari konsultan KI. Selain mempunyai nilai ekonomis, itu juga berarti sebenarnya daftar klien ini bisa diwariskan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, sepertinya penunjukan protokol ini belum sesuai, Pak, dengan sifat dari konsultan kekayaan intelektual. Nah, itu saja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mohon tanggapan dan arahan Bapak. Baik, Mas Arief, terima kasih. Nampaknya Mbak Nita memang nggak perlu sampai ketemu, tapi langsung udah ditanya oleh penanya selanjutnya gitu, Mas Arief. Mohon izin, Pak Baik, Irjen Mas pertanyaan keempat dari Pak Arief ada beberapa pertanyaan. Sebelum dibulatkan Pak Menteri, biasa kita lempar kepada Dirjen KI dulu. Semangat Pak Herman. Silakan Pak Herman. Mungkin tadi Pak Menteri mengatakan akan memberikan waktu untuk bertemu dan nanti membahas terkait dengan konsultan ya. Iya. Jadi saya rasa nanti bisa disampaikan pada satu forum dengan Bapak Menteri. Namun kami perlu informasikan memang di dalam Perpres nomor 100 tahun 2021 tersebut, di sana ada beberapa kriteria dan di situ disebutkan dapat diperpanjang. Jadi sekali lagi di garis bawahi dapat diperpanjang. Dan permohonan kepada kami juga ada menyatakan bahwa kami tidak memperpanjang. Seperti kemarin ada beberapa ya, mungkin 5 atau 6 konsultan menyampaikan surat, mengajukan surat kepada permohonan kepada kami untuk diteruskan pada Pak Menteri untuk tidak memperpanjang usia sebagai konsultan KI. Jadi ini ya tidak semuanya mereka ingin memperpanjang, ternyata ada juga yang tidak ingin memperpanjang. Nah, jadi ini nanti bagaimana
mungkin nanti diberikan ruang nanti konsultasi ataupun bincang-bincang dengan Pak Menteri. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, demikian Pak Menteri, nampaknya terkait dengan hal ini memang lebih enak ketemu langsung dan dibahas sambil ngobrol ketemu langsung gitu Pak Menteri ya. Tapi boleh mungkin Pak Menteri menyampaikan tanggapannya Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak siapa lagi tadi? Pak Arief. Pak Arief. Pak Arief ya, Pak Arief terkait usia, Perpres memberi ruang untuk ada perpanjangan. Sebagaimana halnya, kalau boleh saya menganalogikan, notaris juga kemarin kan sama, bahkan lebih apa ya? Karena usia pensiun notaris itu di awalnya kan umurnya sudah ditentukan di dalam undang-undang. Tapi mereka lebih progresif melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa umur boleh, masa jabatannya boleh diperpanjang, dapat diperpanjang. Kalau untuk profesi konsultan, di Perpres sudah normanya menyatakan dapat. Karena kalau semuanya tiba-tiba diperpanjang, tanpa pemeriksaan lebih awal, kan walaupun konsultan ada tanggung jawab hukumnya kan Pak Arief. Betul Pak. Kalau kemudian ternyata yang kita perpanjang sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum, kan jadi problem. Ya kan? Jadi karena itu, apalagi kalau dia memimpin sebuah konsultan dalam bentuk badan hukum umpamanya. Sementara perusahaannya itu masih tetap jalan dan orang yang memegang kendali perusahaan adalah konsultan yang dimaksud, itu kemudian nantinya sudah tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jadi ini nanti sekali lagi kita antisipasi sedemikian rupa supaya ini nanti kita ada win-win. Nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan khusus, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, tidak semuanya juga ingin memperpanjang. Bahkan ada yang ingin pensiun. Ya kan? Ada yang ingin pensiun. Nah karena itu dengan klausul bahwa itu dapat, itu sebenarnya menjadi pilihan, dan tentu Kementerian Hukum, Dirjen KI, termasuk saya sebagai Menteri, akan menilai secara objektif siapa-siapa yang menginginkan perpanjangan, apakah kesehatan jasmaninya itu memang masih memungkinkan, atau juga kesehatan mentalnya memang masih bisa, dan itu kan mudah untuk dibuktikan dengan surat dari keterangan hasil pemeriksaan check up dari rumah sakit, ya, dari dokter. Kalau tidak mau dengan dokter pribadi pun boleh. Tapi prinsipnya kalau itu bisa kita bicarakan. Nah terkait kerahasiaan data yang disampaikan oleh Pak Arief, kebocoran data, tidak usah terlalu khawatir Pak. Kenapa? Yang pertama, tidak semua data yang akan diunggah, semua orang tidak mungkin bisa mengaksesnya, karena ada data yang tidak boleh sama sekali. Jadi itu ada data yang dirahasiakan. Yang kedua, proses pengamanan datanya, Kementerian Hukum itu tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama untuk pengamanan dengan Badan Cyber BSSN ya, BSSN dan juga Komdigi. Jadi kami mengembangkan sebuah cyber security seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekali lagi nanti kalau soal protokolnya nanti juga akan kita bicarakan bersama. Dan karena kalau kita sudah bicarakan bersama dengan asosiasi, tentu pilihan-pilihannya terhadap baik buruknya, terhadap sebuah kebijakan itu bisa diambil. Sambil hari ini juga saya minta kepada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Pak Andri hadir ya. Pak Andri? Tidak ada. Pak Andri ada Pak Andri tidak ada Pak Menteri? Tidak ada Pak Menteri. Tidak. Ada kegiatan beliau Pak Menteri? Oh ada kegiatan. Siap. Nanti saya titip, karena supaya teman-teman tahu
di Kementerian Hukum ini Menteri tidak pernah ambil kebijakan atas sebuah keputusan tanpa didasari sebuah analisis kebijakan karena badan strategi kebijakan. Jadi semua kebijakan yang kami ambil di Kementerian Hukum dan kita sepakati semua, mau lahir Permenkum, mau lahir usulan terkait perubahan nomenklatur, semuanya didahului dengan satu studi dengan basisnya adalah evidence. Jadi karena itu sekali lagi ini sebuah langkah yang kita lakukan, bahwa semua kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu bukan kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba di Kementerian Hukum. Semua dilakukan studi, analisis, baru kemudian Menteri mengeluarkan sebuah keputusan. Jadi inilah saya sebut bahwa Kementerian Hukum itu satu badan. Ya, ada yang melakukan perumusan kebijakannya, ada yang mengusulkan satu kebijakan yang diambil yakni unit kerja teknis, badan strategi kebijakan merumuskannya berdasarkan fakta bukti, baru kemudian kami rapatkan bersama. Setelah itu Menteri Hukum menandatangani sebuah peraturan Menteri Hukum atau apapun produk hukum yang terkait dengan satu kebijakan, terutama yang terkait dan berdampak luas kepada masyarakat. Gitu Pak Andri ya, sekali lagi nanti kita akan ketemu Pak. Baik Pak, kami tunggu agendanya. Ditunggu Pak Menteri katanya agendanya. Tenang Pak Sarif, Pak Menteri itu orangnya tepat janji ya Pak ya. Memegang janji. Baik, terima kasih Pak Sarif, terima kasih Pak Menteri, Pak Herman, terima kasih Pak Irjen.